Hai Eliters, kembali lagi di acara Elitalk di episode keempat. Kali ini Elitalknya cukup spesial karena yang pertama kita adain di tempat yang spesial juga di Dua Pedal Coffee di Bintaro. Kebetulan ini base camp-nya teman-teman Elitery Two Pedal Team yang saat ini tengah disupport oleh Elitery untuk melakukan latihan. Oh ya, by the way, Two Pedal Cycling Team ini adalah, atau Two Pedal Elitery Cycling Team adalah sebuah tim sepeda balap yang disponsori oleh Elitery sehingga mereka bisa berlatih, mengikuti lomba, dan terus berprestasi. Oke, perkenalkan nama saya Denny Utama, selaku host dari Elitalk. Saat ini saya bekerja sebagai Community Manager di Elitery. Nah, langsung aja. Jadi, Elitalk episode keempat ini versinya tidak live, jadi kita record gitu ya, dan cukup dadakan juga karena memang kita ada special guest juga nih kali ini yang kita akan juga membahas topik-topik yang spesial. Nah, kali ini bersama saya sudah ada Pak Kresna Adi Prawira. Silakan join Pak. Ya, halo, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak sudah hadir di Elitalk. Akhirnya menjadi bintang tamu juga. Iya, senang bisa hadir di sini ngobrol-ngobrol dan. Siap. Ya, first of all, thank you Pak sudah hadir. Ya. Kita lagi ada di Dua Pedal Coffee ya Pak. Iya, kita kebetulan juga minggu lalu itu baru ikutan event jelajah di Surakarta dan ada 4 atau 5 orang tim kita masuk ke top 10 tuh, Den. Jadi, luar biasa, alhamdulillah ya. Maksudnya kita baru kan ketika kita mulai bersama Dua Pedal ini, anak-anak ini belum anak-anak yang masih junior dan belum pernah jadi atlet sebelumnya. Jadi dalam waktu yang cukup singkat ya, kita sudah bisa membina, bahkan ada juga yang sudah masuk ke Plata DKI untuk mewakili PON isi ya. Gitu. Jadi alhamdulillah nih kerjasama kita dengan tim Dua Pedal, Mbak Vira, terima kasih sudah kerjasama sama ini, dan kita juga semua ikut bangga dengan pencapaian anak-anak sampai dengan saat ini gitu. Oke. Wah, thank you banget Pak informasinya. Jadi memang kemarin baru saja ikut lomba dan kita termasuk top 10 ya. Top 10, ada 4 orang, 4 atau 5 orang bahkan ya masuk top 10 ya. So, selamat juga untuk tim Two Pedal Elitery Cycling Team. Yes. Oke Pak, jadi hari ini kita ada topik yang menarik, dan kebetulan emang kayaknya ada informasi yang mau disampaikan juga oleh Pak Kresna. Nah, by the way Pak, kemarin kayaknya baru aja balik dari San Francisco ya Pak ya? Iya, betul. Dan ada apa nih Pak? Event Google Next. Jadi Google Next itu adalah event tahunannya Google. Intinya mereka memberikan teknologi update dan juga memberikan roadmap ke depannya kepada seluruh partner ekosistem dan juga customer-customernya mereka. Dan kebetulan memang diadakannya di San Francisco karena headquarter-nya Google itu kurang lebih 30 menit lah ya dari San Francisco. Jadi dari awal mereka berdiri sampai dengan sekarang mereka selalu ngadain eventnya tuh di situ. Dan mungkin juga sedikit cerita, ya saya juga dulu sempat kerja dan tinggal cukup lama ya, kurang lebih 8 tahun di San Francisco. Jadi kayak pulang kampung ya Pak? Kayak pulang kampung biasanya, iya. Jadi seru banget. Jadi terakhir saya ke sana itu tahun 2018. Oh, sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Jadi udah cukup lama. Akhirnya, jadi mungkin cerita dikit ya. Boleh jadi, silakan, tapi memang ada, kalau baca-baca berita gitu, ada berita-berita yang kurang mengenakan ke San Francisco, kayak banyak yang drugs dan segala macam gitu ya. Jadi saya kayak tidak semangat gitu loh awalnya untuk ke sana. Karena gitu. tahu berita-berita buruk. Tapi Tapi waktu ke sana ngelihat langsung ternyata nggak seburuk yang di berita. Gitu. Ternyata masih indah seperti dulu dan memang pokoknya nggak sejelek yang diberitakan lah intinya. Jadi ya good surprise lah. Oh, wah ini mah nggak lebay aja berarti nih yang diberitakan nih gitu ya. Terus gimana Pak? Di San Francisco zaman dulu ketika Bapak masih di sana kuliah dan bekerja di sana. Terus 2018 terus sama terakhir kemarin Pak. Iya, jadi overall sih nggak gitu banyak perubahan. Kalau saya lihat justru banyak perbaikan ya dalam artian waktu saya di sana dulu tuh nggak ada jalan khusus untuk sepeda misalkan gitu. Itu yang saya lihat sangat kelihatan banget gitu ya. Sekarang jalan mobilnya dikecilin, jalan sepedanya dilebarin. Dan itu satu kota ada semua. Gitu. Itu ya Eliters ya. Kalau hobi sepeda yang dicari jalur sepeda dulu gitu ya. Iya, sayangnya nggak bawa sepeda ke sana, jadinya nggak bisa main-main deh gitu kan. Dan
memang juga waktu kemarin acara Google Next itu kan di akhir Agustus, awal September sampai akhir Agustus lah ya. Iya. Itu sebenarnya kalau di San Francisco khususnya itu adalah waktu-waktu terbaik untuk pergi. Karena cuacanya itu paling bagus. Nah, jadi kalau selama musim panas di San Francisco sampai bulan Juli awal itu justru banyak fog, dingin. Di akhir-akhir itu baru dia panas, baru enak. Jadi kemarin itu tepat lah. Jadi saya dapat jadi saya kayak jatuh cinta yang kedua nih. Sempat sebel. Karena baca berita ternyata nggak sejelek yang diberitakan. Oke. Wah, ini senang banget sih dengernya ya, apalagi untuk Pak Krisna sendiri khususnya secara personal kayak pulang kampung gitu. Ya. Nah, cuma kan memang kemarin pastinya ada misi khusus ya Pak datang ke sana karena betul. Hadir untuk undangan dari Google Cloud Next 23. Ini boleh diceritain Pak? Jadi event tersebut. Eventnya menarik ya tentunya dan semua petinggi Google, CEO-nya berbicara sebagai keynote speaker. Lalu juga mereka baru akuisisi sebuah perusahaan cybersecurity namanya Mandiant. Kevin Mandia sebagai foundernya Mandiant juga berdiri juga keynote speaker. Nah, tapi ada satu topik yang sangat prevalent, maksudnya yang dibicarakan sepanjang keynote dan juga menjadi suatu tema yang diangkat oleh banyak exhibitor adalah AI. Ya, utamanya adalah generatif AI gitu. Jadi itu yang seperti berulang terus dan dibicarakan gitu ya. Nah, saya jadi teringat kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu ketika semua orang ngomongin metaverse. Ya kan sempat tuh ada metaverse gitu kan ya. Benar. Tapi saya ngeliat ada perbedaannya. Jadi waktu 2 atau 3 tahun lalu itu orang membicarakan metaverse, terus saya mungkin salah satu dari sedikit yang tidak buy into the hype. Saya ngeliat, saya mungkin karena saya nggak paham ini apa sih use case-nya gitu kan. Nggak kelihatan terlalu jelas sih mau dibawa kemana sih metaverse gitu kan ya. Dan terbukti ternyata 3 tahun kemudian hampir semua nggak ada yang bicarain metaverse gitu kan. Hampir semua orang berhenti dan investment, bahkan Meta alias Facebook zaman dulunya aja pun sekarang mengurangi banyak banget investment di metaverse-nya. Dan sekarang semuanya bicaranya AI. Nah, kembali ke AI ketika saya melihat hype-nya sama dengan yang metaverse 3 tahun lalu, tapi kalau saya lihat ini lebih real. Artinya impact-nya lebih real kepada masyarakat luas ya, dan juga terutama kepada perusahaan-perusahaan. Artinya kita mesti bisa juga mengantisipasi, kita juga harus bisa melihat opportunity dan threat juga tentunya. Karena kemungkinan ada beberapa fungsi manusia yang digantikan oleh si AI ini, gitu. Dan dengan demo-demo yang ditunjukkan ketika keynote, ketika beberapa event, saya sangat surprise dengan kemajuannya mereka saat ini. Ini di tahun ini gitu ya, dan dengan semakin orang makin banyak pakai, dia akan semakin belajar. Kan mereka ada machine learning-nya ya, sama halnya kayak kita anak kecil atau bayi, semakin mereka diajarin ya semakin pintar. Artinya possibility mereka akan jauh lebih pintar itu sangat besar di 2 atau 3 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi kalau sekarang aja sudah sangat luar biasa, apalagi 2-3 tahun ke depan nih. Gitu. Jadi ini juga yang saya dengan ada tim di internal kita, kita juga sudah mulai mendiskusikan, kita mulai memapping opportunity apa yang kita bisa ambil dari AI ini, dan threat apa yang akan kemungkinan muncul, dan mitigasi apa yang kita harus lakukan. Jadi internally kita sudah mengakses hal ini. Jadi kalau saya berpandangan dan saya melihat bahwa ini bukan suatu topik yang hanya musiman, seperti metaverse sebelumnya ya. Seperti metaverse, tapi ini akan ada mulai dan akan semakin berkembang cepat ke depannya. Pak, menarik banget sih ya tentang AI. Nah, mungkin saya akan tanya lebih lanjut Pak tentang AI ini, karena memang mungkin Bapak juga mendengarkan first hand ya di sana. Sebetulnya kalau untuk AI atau Gen AI itu implementasi di use case-nya gitu ya, use case-nya ya. Jadi spesifik ke Google, mereka ada Gen AI mereka sebutnya Duet gitu ya, Duet AI. Jadi sekarang ini mereka Duet AI juga sudah diintegrasikan dengan Google Workspace dengan tools-tools di Google Cloud-nya mereka gitu ya.
Nah, salah satu yang didemokan misalkan di Google Workspace itu bisa ngomong ke si duetnya itu, misalkan bilang, saya lagi mau bikin presentasi tentang market size, misalkan jualan mobil MPV di Jawa Barat. Dengan tolong buatkan presentasi 5 halaman dengan data dari ABCD gitu. Jadi kita kayak ngasih prompt aja gitu, dan dia di demo dia langsung tunjukin, langsung bikin 5 page, semua data-datanya semua diisi dan udah disajikan gitu ya. Jadi layaknya seorang asisten gitu ya. Yes, betul. Ya. Itu satu case tadi yang menurut saya sih ya sangat menarik dan disruptif ya. Jadi kan artinya fungsi-fungsi level junior mungkin banyak yang tergantikan ya. Iya. Terus terkait data apalagi itu, karena kan mereka selama data itu tersedia ya kita tinggal, jadi kalau dulu itu kita misalkan mau buat suatu dashboard kan kita mesti kayak bikin kayak script atau pakai tools gitu, repot ya. Kalau saya juga tinggal nanya ya, tolong sajikan data terkait penjualan apa dari tahun segini sampai segini. Jadi bentuknya prompt, nanti dia akan nyari datanya ya, akan langsung dibuatin grafiknya. Jadi sudah seperti itu. Nah, itu salah satu case-nya. Nah, ada case lain juga di mana misalkan kita punya suatu aplikasi dengan programming language yang misalkan sudah lama, udah mau obsolete gitu ya. Nah, sekarang kan ada beberapa programming language yang lagi naik daun nih, misalkan kayak Go, segala macam gitu yang lebih modern. Ya. Nah, si Duet ini sudah support beberapa programming language yang baru ini. Saya lupa tapi spesifiknya apa. Tapi kita bisa untuk semacam app modernization. Ya, kita bilang, tolong dong tulis ulang code ini ke programming language ini. Dia langsung bikin tuh. Iya. Jadi nggak pakai mikir. Jadi kalau saya lihat ya, pas demonya kan live demo ya, begitu. Tapi nggak tahu tuh apa rekaman apa nggak ya. Begitu diklik itu nggak nyampe 2 detik itu udah jadi lah. Ini benar-benar dan udah dengan yang programming language yang baru. Gitu. Jadi yang lamanya dikasih sebagai reference, kayak di copy paste aja gitu kan, apa yang mau dirubah, begitu diklik udah langsung jadi yang baru gitu. Nah, itu cepat banget. Nah, ini yang tadi saya juga sampaikan ya, ini kan akan disruptif lah ya. Betul. Seperti halnya ketika revolusi industri di abad 20 awal ya kan, banyak yang tergantikan, kuda tergantikan, fungsi manusia juga banyak tergantikan dengan otomatisasi dan lain sebagainya. Ya, ini akan ada disruptif yang pastinya akan berimpact terhadap kehidupan beberapa role yang ini juga menarik ya Pak ya. Ini ngomong kita juga membuat konten ini kan juga untuk eliters ya. Nah, tentunya teknologi hampir setiap hari ada yang baru. Gitu ya. Tadi contohnya ada AI, sekarang generative AI, dan tentunya kita nggak jauh-jauh membahas tentang disruptif ya. Artinya akan ada hal atau orang atau pihak yang akan tentunya harus ikut berubah gitu ya. Nah, ini mungkin disampaikan juga ke eliters Pak. Dengan teknologi seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kita semua nih Pak sebagai eliters untuk bisa yang pertama mungkin nggak kalah dan kita mungkin keep up ya, atau malah bisa menggunakan gitu. Itu seperti apa? Jadi kalau saya maksudnya dengan exposure yang masih sedikit, baca-baca juga yang masih belum banyak gitu ya. Kalau saya lihat yang akan ke disruptif itu yang tadi saya sampaikan, mungkin yang level-level masih junior ya. Jadi di sini harapannya ya eliters, kalau saya lihat yang akan susah digantikan itu tetap yang high level reasoning ya. Artinya kalau kita bicara terkait requirement gathering dari customer, kita bisa dengan active listening bisa mencari tahu problemnya apa, solusinya apa, menjadi suatu desain, membuat desain itu belum bisa digantikan. Ya. Itu sekarang belum kan. Saya nggak tahu nih berapa lama lagi ya. Cuman mungkin itu agak lama ya. Karena kan itu terkait interaksi kan, karena kalau kita bicara requirement gathering ini kan bukan hanya hard skill tapi ada soft skillnya ya. Itu belum bisa tergantikan saat ini. Iya, dan yang tersirat ya kan. Kalau AI belum bisa waktu baca yang tersirat kan, dia kan lebih pastinya yang tersuratnya aja. Gitu. Mungkin itu jadi tipsnya ya, naikin level skill dan kompetensinya. Gitu. Jadi lebih ke yang high level reasoning, yang architecting, fundamental harus kuat gitu kan ya. Lebih dalam lagi juga dalam segi teknologi, pemahaman dari teknologinya masing-masing gitu. Dan saya juga mungkin ini yang sering kali saya ulang pada saat Editalk ya Pak ya. Kita alhamdulillah sudah di support program gitu dari manajemen dan tentunya
diimplementasikan oleh tim HR itu adalah adanya tunjangan-tunjangan ya Pak ya, Yes, terkait pendidikan. yes. Dan kayaknya Pak Kirsa sendiri juga personally support banget ya Pak Yeah, untuk Eliters untuk semakin meningkatkan. Apalagi tadi nih, kita udah nggak mungkin bisa menolak gitu ya, apalagi menghindari teknologi. Apalagi nanti misalnya teknologinya akan digunakan di industri ya Pak ya, misalnya. Jadi tadi yang Denny sampaikan tuh tepat. Jadi kita mempositioning si AI ini sebagai asisten kita, gitu ya. Jadi bisa ngebantu kita untuk kerjain lebih cepat. Nah, jadi kita juga mesti dengan smart bisa mengidentifikasi mana yang tidak bisa mereka lakukan, gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau saya melihatnya untuk high level reasoning ya, tadi sampai requirement gathering yang kompleks itu masih cukup lama untuk bisa untuk bisa dilakukan oleh AI. Gitu. Oke. Wah, menarik banget. Nah Pak, selanjutnya ya mungkin ya. Ini saya tadi perhatiin, ada yang beda nggak nih Eliters nih? Nah, itu yang udah pegang tuh. Kelihatan nggak? Nah, jadi ada badge di situ tertulis, mungkin kalau nggak kelihatan, tulisannya adalah 2023 Partner of the Year. Ini kayaknya ada momen khusus ya Pak kemarin pada saat Google Cloud Next 2023 Pak. Jadi surprising ya. Jadi ada memang ketika Google Next itu ada sesi khusus untuk partner. Ya, jadi ada another keynote. Di dalam keynote itu di setel video. Videonya mengannounce siapa saja partner of the year-nya karena memang banyak kategorinya. Gitu ya. Dan alhamdulillah ya, kita muncul namanya tuh. Jadi ini sangat membanggakan loh Eliters, maksudnya ini bukan main-main ya. Ini di eventnya Google, event internasional ya. Kita tampil namanya dan kita juga kategorinya nggak main-main, Asia Pasifik. Jadi bukan hanya di Indonesia. Kita udah levelnya udah Asia Pasifik ya. Jadi ini saya waktu ngeliat juga ya terharu, hampir nangis ya. Kita aja yang di Indonesia dapat kabar juga. Iya. Jadi jadi tentunya tidak lepas dari kontribusi semua Eliters nih ya, kerja keras kita semua, dedikasi kita semua, waktu yang kita keluarkan untuk kita serving customer kita, itu yang di-appreciate oleh Google. Dan ini bukan suatu proses yang mudah. Jadi ada 1.600 partisipan ya 1.600 semacam submission ya. Dan kita dipilih dari 1.600 itu kan yang sangat luar biasa. Dan kita kembali lagi ya, kompetitor kita itu dari seluruh dunia dan spesifik untuk yang kita Asia Pasifik kan itu berarti termasuk negara-negara seperti Jepang, Cina, New Zealand, Australia, Singapura dan lain sebagainya. Jadi Eliters, kalian harus bangga dengan ini. Ini pencapaian yang sangat-sangat luar biasa dan ini juga membuktikan keyakinan saya dari dulu bahwa talent Indonesia itu bisa sebenarnya gitu ya. Jadi harapannya ini juga menjadi semakin mencambuk semangat kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi congrats ya Pak ya. Iya, congrats untuk kita semua. Untuk kita semua. Karena memang ini tidak lepas dari kerjasama tim dan tentunya juga support dari manajemen dan juga seluruh divisi ya Pak ya. Iya, seluruh divisi. HR, finance. Ini semua nggak bisa cuma satu divisi, ini effort semuanya. Kita bisa ibaratnya well running machine itu harus ada kolaborasi dan kerjasama dari semua. Iya. Jadi sekali lagi hanya untuk refresh. Jadi kita menang untuk public sector partner of the year ya. Iya, Asia Pasifik. Iya. Wow, itu. Iya. Regionnya udah luas sekali. Udah luas, Jadi pesaingnya juga kita bisa bayangkan ya. Iya. Jadi kalau ingat kan kita sudah bikin roadmap ya sampai 2035 untuk jadi visi kita masuk ke Gartner gitu kan. Salah satu dari stepping stone itu sebenarnya kita ada menargetkan menjadi cloud leader untuk public sector tahun 2023 tuh. Di situ waktu kita membuat roadmap itu coba untuk Indonesia. Ya, artinya kita udah go above and beyond dari yang kita mimpikan atau rencanakan gitu. Nah Pak, tentunya ini bukan akhir ya Pak ya? Bukan. Akhir perjalanan kita mencapai mencapai award ini ya Pak. Kalau dari Pak Kirsa sendiri secara pribadi atau mungkin secara manajemen, apa sih Pak planning yang mungkin dibikin setelah mendapatkan ini? Iya. Jadi sangat banyak ya. Jadi kan kalau kita lihat roadmap-nya, kita aspirasinya bukan hanya public sector, tentunya nanti juga kita untuk yang enterprise ya. Dan juga kalau kita bicara Asia Pasifik, kita juga sekarang kan sudah buka kantor ya di Malaysia di bulan Mei kemarin gitu ya. Betul, Insya Allah akan beroperasi nih. Kan kalau kemarin kita baru buka kantornya, entity-nya kita buka
administrasi lah ya, rekening bank dan lain sebagainya macam. Alhamdulillah kita sekarang udah ada beberapa opportunity yang kita juga akan secara serius untuk beroperasi di Malaysia mungkin by end of this year atau early next year gitu. Jadi itu stepping point-nya. Oh, boleh tahu apa di Malaysia di mana tepatnya? Di KL, di Kuala Lumpur. Oh, di KL. Iya. Atau Eliters. Siapa tahu ada yang mau ini. Biar saya di sana. Bisa nggak Pak kira-kira Pak? Eliters mau. Nanti kita lihat ya. Saya udah provokasi aja nih. Tapi artinya menandakan bahwa kita ini sudah benar-benar go global ya Pak ya? Iya, betul. Aja sudah. Betul. Ya kita kalau kita tarik lagi ya, dan kalau kita lihat kan cloud ini suatu industri yang berkembang sangat pesat gitu ya, dan untuk pemain teknologi global terbesar ya, kalau kita lihat Amazon, Google, Microsoft dan kawan-kawan itu, mereka juga sudah menjadikan cloud ini sebagai ujung tombak dari perkembangan bisnis mereka gitu ya. Bahkan untuk Amazon, AWS itu penyumbang profit terbesarnya mereka gitu ya. Nah, kita strateginya lihat aja mereka arahnya kemana gitu kan. Waktu di Indonesia kita alhamdulillah in the right place in the right time, jadi kita ride the wave-nya bagus. Terus mereka kemarin announce mereka juga buka di Malaysia. Nah, itulah mungkin juga salah satu alasan, dan kita juga kemudian diajak juga sama Google waktu mereka opening itu, yang mereka melihat bahwa kita adalah salah satu partner yang komitmennya bagus dan progresnya bagus, ya kita diajak tuh ke Malaysia waktu opening gitu. Jadi dari situ kita juga jadi kita follow the big guys aja nih gitu kan, maksudnya masuk inline ya Pak ya. Iya, betul. Ketika mereka sudah kan mereka investasinya luar biasa ya, kalau lihat baca di berita tuh kalau nggak salah sampai 7-8 miliar dolar investasinya. Artinya kalau mereka mengeluarkan duit sebanyak itu kan mereka juga mau balik dong. Betul. Pasti marketnya ada dong. Iya. Jadi kita as simple as gitu. Oke, berarti kita lihat berarti ada opportunity juga di sana. Jadi walaupun sekarang ya masih greenfield ya, artinya kita mesti lihat ya, itu jadi salah satu dari tugas kami juga untuk babat hutan lihat di sana cari potential partner yang pas untuk kita ngembangin bareng di sana gitu. Oke, Pak Kresna, thank you banget sudah hadir di Elitalk edisi spesial kali ini. Mungkin ada any last words untuk di Elitalk yang kali ini, Pak? Silakan. Iya, thank you Dan atas kesempatan ini ya. Jadi mungkin untuk penutup, kembali lagi saya sampaikan ya, kita sebagai salah satu DNA kita adalah continuously improve ya. Jadi kawan-kawan, Eliters, jangan lupa itu juga harus kita lakukan terus. Apalagi dengan yang tadi saya sudah sampaikan di awal terkait perkembangan teknologi, khususnya AI ini, kita harus terus mengimprove kompetensi kita, kemampuan kita, agar kita nanti nggak ketinggalan atau terkalahkan oleh AI. Itu aja. Jadi mudah-mudahan dengan Elitalk ini dan juga dengan pencapaian ini ya, part of the day yang kita baru saja dapatkan menjadi penyemangat untuk Eliters semua, untuk kita menjadi lebih baik. Oke, Pak, thank you banget. Thank you. Oke, semua Eliters, thank you banget sudah join di Elitalk kali ini, dan semoga kita mendapatkan inspirasi dari Pak Kresna, dan tentunya ini bukan hanya diskusi terakhir ya Pak ya, ngobrol terakhir ya. Kita kalau bisa lebih sering ngobrol lagi dengan Pak Kresna. Silakan kalau ada masukan atau pertanyaan untuk kita bahas di next Elitalk, silakan informasikan kepada kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.